Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Bupati beserta para pejabat Kabupaten Kulon Progo lainnya, yang terhormat para pemuka masyarakat dan seluruh warga yang berbahagia. Lebih dari masa-masa yang lalu, di saat keprihatinan oleh merebaknya pandemi COVID-19 dewasa ini, marilah kita lebih khusyuk memohon berkah serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita segera diberikan kemudahan untuk mengatasi pandemi ini. Berkenaan dengan hari jadi Kabupaten Kulon Progo ke-69 tahun 2020 ini, saya mengucapkan selamat dan ikut mangayu bagyo atas kebahagiaan warga Kulon Progo dalam merayakannya. Meski masih dalam suasana siap siaga COVID-19 dengan was-was dan ketidakpastian, tapi juga penuh kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam merayakannya. Jika dirunut pada peringatan yang terakhir saya hadiri pada tahun 2017, saya kemukakan tentang prospek pembangunan bandara baru di Temon. Maka sekarang tahun 2020 ini kita telah menyaksikan bandara itu bukan lagi sekedar harapan, tapi kenyataan. Tinggal bagaimana Bupati dan jajarannya memanfaatkan keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta ini secara optimal. Memetakan backward linkage, potensi hinterland, andalan desa untuk dibantu pengembangan kualitas dan kuantitas produknya agar menjadi komoditi unggulan. Selanjutnya dicari keterkaitannya ke depan pada aspek pemasarannya, baik pasar domestik maupun mancanegara. Tentu marketingnya harus mengandalkan media online agar mudah dan cepat persebaran promosinya untuk memasuki segmen pasar yang dituju. Mengapa saya tekankan tentang pengembangan potensi desa sebagai unggulan ke depan? Sebab jika desa-desa berkembang maju, bukankah dapat menjadi pilar penyangga pertumbuhan ekonomi kabupaten secara keseluruhan? Kalau secara universal, jargon pengembangannya trade for the sheep, kini yang tepat di sini adalah bringing Kulon Progo to the world dan bringing to the world to Kulon Progo. Namun itu pun masyarakat, perubahan mindset warga, terutama kaum mudanya, sebagai aktor pengubah untuk siap membangun desa asalnya. Salah satu potensi desa yang menjanjikan adalah desa wisata berbasis komunitas lokal yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku dengan semboyan by local but global vision. Bukan lagi disuguhi American breakfast, tapi dengan sajian kuliner lokal yang merangsang keingintahuan wisatawan. Bupati dan para peserta pertemuan virtual yang berbahagia. Saat ini memang kita dihadapkan pada pilihan sulit, mana yang perlu didahulukan. Bahkan ada yang mendikotomikan protokol kesehatan dengan ekonomi. Sebenarnya pilihannya adalah waras lan warak. Keduanya tidak saling menafikan, tapi saling melengkapi. Dengan cara mengatasi pandemi, seraya simultan memulihkan ekonomi. Bukankah jika sakit, orang tidak bisa lagi produktif? Sebaliknya jika tak bisa makan, ia pun kembali akan jatuh sakit, bukan? Dilematis memang. Dalam kaitan ini, saya tidak sedang melawan arus, meski menyarankan untuk hidup harmoni bersama pandemi. Karena COVID-19 ini tidak bisa kita prediksi kapan berakhirnya. Mau tak tidak mau, kita harus
hidup layaknya tidur sepanjang musuh, sleeping with enemy. Jika kita lengah akan dibunuh oleh musuh, atau sewaktu-waktu kita bisa saja diterkam hiu, karena memang kita seakan berenang di antara hiu-hiu ganas. Lalu sebaiknya bagaimana? Pilihannya jalan tengah, hidup berdampingan dengannya, sambil mematuhi disiplin yang menjadi syaratnya. Hidup mengisolasi diri terus-menerus akan berdampak buruk bagi ekonomi. Sedikit melonggarkan aturan membuka peluang ekonomi agar bergerak lagi. Karena perlakuan adaptasi terhadap keadaan baru yang dulu diistilahkan normal baru, yang dirancukan maknanya, maka keduanya harus dikompromikan. Ukuran keberhasilannya bukan kembali ke kondisi sebelum wabah. Dengan kondisi baru ini, masyarakat bisa beraktivitas, ekonomi bersamaan menerapkan protokol kesehatan tetap secara ketat agar penyebaran wabah bisa terkendali. Itulah pilihan dilematis yang harus dilakukan. Mengamankan warga dari bahaya pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang paling elementer, pakai masker dan cuci tangan yang benar, jaga jarak aman, dan hindari kerumunan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melindungi kita semua dengan anugerah kesehatan yang berkelanjutan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.